wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan ini menjelang hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha, ini ada sebuah sunnah yang menjadi muakkadah pada haknya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pada haknya Rasul, kurban itu wajib. Tetapi kita bagi umatnya hanya hukum sunnah muakkadah. Nah, untuk itu sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana si kurban itu sendiri dalam istilah fikih. Ini saya akan buka di dalam kitab Fathul Qorib saja. Dikatakan Faslun fi ahkamil udhiyah. Pasal ini menjelaskan tentang masalah kurban. Nah, dalam menjalankan melaksanakan kurban, ini dalilnya kita sudah tahu dalam surat Al-Kautsar ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li, maka salatlah olehmu, rabbika, kepada Tuhanmu, fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Nah, kenapa kok kata-kata wanhar ini dijadikan dalil kurban? Padahal kalau kita mau teliti bahwa wanhar itu artinya leher gitu. Di dalam kitab Bujairibi ini ada salah satu penjelasan tentang masalah kenapa dalil kurban itu harus wanhar. Kenapa tidak pakai dalil yang lain? Seperti surat As-Saff ketika Nabi Ibrahim, di sana ada wa padainahu bizibhin azim, dan kami tebus ya itu dengan bizibhin azim. Tapi ternyata ulama-ulama ini sepakat bahwa dalil tentang kurban itu adalah fasholli li rabbika wanhar. Padahal wanhar itu dalam istilah tata bahasa Arab artinya leher. Nah, dikatakan kenapa dengan wanhar? Di dalam kitab Bujairimi, dalil kurban dengan kata-kata fasholli li rabbika wanhar, yang pada dasarnya wanhar itu artinya leher, karena dikatakan li annal anhar ashalu min khurujir ruh, karena leher itu lebih mudah atau lebih gampang atau lebih cepat keluarnya ruh gitu. Ada seandainya orang, wah saking cintanya tiba-tiba ceweknya nikah duluan, saya mati saja. Tapi potongnya bukan leher, kaki, dia nggak jadi mati. Gitu. Nah, itu jadi dalil kurban dipakai dengan wanhar karena dasarnya kata-kata wanhar itu artinya leher. Alasannya dalam kitab Bujairimi, para ulama mengatakan bahwa karena leher itu lebih mudah untuk merenggut nyawa. Akhirnya dalil kurban dikatakan fasholli li rabbika wanhar. Nah, kurban itu apa sih? Kurban itu adalah ismun lima yuzbahu, yaitu sebuah nama lima yuzbahu minan na'am, dari hewan yang disembelih. Awas nih,
Kata-katanya minan na'am. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj dikatakan, liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Artinya gini, bahwa kata-kata an'am, bahwa kurban itu dengan kata-kata an'am, ismun lima yuzbahu minan na'am. Kenapa dengan kata-kata an'am? Karena dasarnya bahwa tidak setiap hewan itu bisa dipakai untuk kurban, gitu. Jadi hewan yang dipakai untuk kurban hanya khusus, yaitu dengan kata-kata bahimatil an'am, gitu. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, kenapa enggak semua hewan? Karena memang pakai kata-kata an'am. An'am itu artinya hewan yang dipakai kurban hanya khusus. Mana yang khusus? Satu, al-ibil, onta. Kata-kata an'am yang pertama adalah al-ibil, onta. Yang kedua al-baqar, sapi atau kerbau, boleh, jamus, kerbau. Yang ketiga al-ghanam, yaitu kambing. Maka tiga hewan ini adalah hewan yang hanya dikhususkan untuk berkurban. Nah, di dalam kitab Hasyiyah Baijuri dan dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, bolehkah orang kurban ternyata tidak memakai hewan yang tadi? Dia kurban kagak pakai sapi, dia kurban kagak pakai kambing, dia kurban kagak pakai onta. Maka ada salah satu pendapat, ya ini pendapat Ibnu Abbas. Boleh hewan, nanti kita motong hewan kurban dengan dujaj, ayam jago. Tapi syaratnya bila mana kitanya fakir, gitu. Kita misalkan besok Idul Kurban, kita miskin tapi pengen seperti orang-orang yang bisa beli sapi, pengen kayak orang-orang yang bisa beli kambing untuk berkurban. Tapi ternyata kita bertahun-tahun kita kerja, bertahun-tahun kita dagang, bertahun-tahun kita usaha, nggak mampu, tapi di hati pengen sekali. Karena tidak punya duit, maka silakan kita boleh mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, wa ani ibni Abbasin annahu yakfi iraqatud dam walau min dujajin. Kata Ibnu Abbas, cukup mengalirkan darah saja, sekalipun ternyata dengan ayam jago. Kita nggak punya duit, bertahun-tahun pengen kurban kayak orang-orang. Pengen bertahun-tahun kagak punya duit, kita pengen bertahun-tahun kurban sapi dengan patungan 7 orang. Tapi nggak punya duit, tapi kita pengen berkurban. Silakan kita mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Silakan kita punya ayam, kita niatkan ayam itu untuk kurban. Wa kana syaikhuna rahimahullah ya'muru al-faqira bitaqlidihi. Maka kata guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami memerintahkan orang fakir untuk bertaklid mengikuti pendapat Ibnu Abbas, yaitu berkurban dengan ayam. Ini solusi. Itu namanya solusi dalam agama. Jadi kalau nggak punya, silakan berkurban dengan ayam. Itu. Ini bagi orang yang miskin, yang fakir, silakan berkurban tiap tahun. Punya duit buat beli ayam, beli potong ayam, kurbankan ayam, bagi ke fakir miskin lagi. Itu. Ini solusi ya. Itu silakan. Nah kemudian kurban itu dilaksanakan yauma aidin nahri, pada hari raya kurban. Mulainya kapan? Mulai kurban itu adalah ketika matahari tulu'.
matahari muncul, maka di situ disunnahkan sudah memotong kurban. Jadi ketika matahari muncul, di situ kita sunnah sudah memotong korban. Sampai kapan kesunahannya? Wa ayyamit tasyriki, sampai hari tasyrik. Jadi ketika ingat, ketika lebaran kita tanggal 10 Zulhijjah, kemudian hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah, itu kesunahan memotong kurban selesai. Itu. Jadi kalau mau punya duitnya, mau ngambil sapi-sapi murah, kambing-kambing murah, ya silakan. Biasanya di hari tasyrik itu yang agak murah-murah gitu, nggak apa-apa. Sampai nanti sebelum maghrib hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah itu masih disunahkan untuk berkurban. Nah, wabil khusus orang-orang yang mampu berkurbanlah, karena memang kata Nabi, orang yang tidak berkurban ketika dia mampu, maka sekali lagi jangan, kata Nabi, jangan pernah masuk tempat sholat kami. Masjid-masjid kami jangan dimasukin. Maka kata Imam Syafi'i, saking kurban itu sunnah muakkadah, dan pada Nabi kurban itu wajib tiap tahun, Nabi kurban tiap tahun, Nabi kurban. Sedangkan kita kadang udah punya motor, mobil kebeli 3, tapi kurban kagak kebeli-beli gitu. Mobil luar biasa, punya 1, punya 2, tapi untuk kurban nggak pernah. Makanya cobaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang besar, bagaimana ternyata yang disembelih anaknya. Kita nggak sampai ada kewajiban menyembelih anak karena udah terhapus syariatnya, tapi minimal jangan sampai kita motor punya 3, mobil punya 2, rumah tingkat, tapi berkurban ternyata tidak pernah kita niatkan. Karena ketika kita mampu, maka ketika itu kata Nabi jangan pernah masuk musolah kami. Maka Imam Syafi'i mengatakan la arkhasu fi tarkiha liman qaddara 'alaiha. Kata Imam Syafi'i, saya tidak memberikan kemurahan bagi orang yang tidak berkurban. Itu liman qaddara 'alaiha, ketika dia mampu untuk berkurban. Karena mohon maaf, sekarang katakan kambing lah, standarisasi kambing itu, mohon maaf, standarisasi kambing itu 3 juta. Ya HP saja udah berapa juta. Tapi ketika kurban kenapa? Itulah agama. Pokoknya orang yang membelakankan agama, artinya dia tidak menolong jalan agama, maka jangan pernah berpikir Allah menolong kita. Karena Allah akan menolong kita selama Allah menolong agamanya. In tansurullah yansurukum. Itu. Ya mungkin kalau hari ini kita nggak mampu dengan banyak biaya-biaya, silakan kita nggak berkurban. Ya, tapi nanti niatkan tiap tahun kita kumpulin duit, tiap tahun kita kumpulin duit. Masa nggak bisa dalam jangka 3 tahun kita merasakan kurban, berbagi? Karena pada dasarnya bukan karena kurbannya, pada dasarnya nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim suruh mengkurbankan anaknya, tapi padahal tidak pernah ada sejarah bahwa Ismail itu disembelih. Tapi yang ada sejarah adalah Ismail digantikan oleh kambing gibas. Artinya pada hakikatnya Allah tidak menginginkan Ismail, tetapi Allah melihat sebagaimana Nabi Ibrahim itu bisa taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ketika itu Nabi Ibrahim ternyata menyembelih saja Nabi Ismail, mungkin bisa jadi syariat-syariat sekarang maka orang boleh disembelih gitu. Karena memang syariat-syariat kita rata-rata mengacu kepada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi tidak terjadi. Maka hari ini ketika kita kurban, pada dasarnya bukan karena kurbannya, tapi dinilai bagaimana rasa patuhnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran disebutkan la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa. Yang Allah lihat adalah takwa, imtisalul awamirillah, wajtinabun nawahi. Itu. Dan kurban itu adalah taqarruban ilallah. Kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa dengan adanya kurban
itu berarti kita niat bahwa mendekatkan diri. Kalau memang kita mendekatkan diri, kita hari ini kurban, ya jangan suka minta-minta dong. Masa ada orang kurban yang niatnya takarrub kepada Allah tapi mesen sama panitia kurban. Gitu. Ini saya motong kurban di sini ya, saya bawa sapi tapi nanti saya pahanya 2 ya, jangan lupa. Kalau kita niatnya takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, jangan pernah mesen-mesen. Ini kadang-kadang salah juga. Kita ngurban tapi mesennya minta ampun. Gitu. Ini saya taruh sapi di sini, nanti saya minta pahanya 3. Bagaimana kita mau punya nilai takarruban ilallah kalau belum dipotong saja kita sudah mesen? Itu maka usahakan ketika kita berkurban jangan kita mesen-mesen sama panitia. Udah kita serahkan karena Allah. Kemudian kita titipkan kepada panitia kurban karena Allah. Wabil khusus kalau kurban wajib kan jangan dimakan sama kita. Kecuali kurban kita itu sunnah. Maka nanti ada kesunahan bagi orang-orang yang ngurban. Misalkan tahun ini kita kurban nih. Ternyata kita sudah beli sapi cuman kita belum bawa ke masjid. Maka ada kesunahan. Di dalam kitab Baijuri dikatakan, wa yusannu liman yuridu tadahiyata. Disunnahkan bagi orang yang menginginkan kurban. Ayyu alla yuzila sya'rah. Dia jangan sampai motong rambut. Jangan sampai ketika dia sudah beli sapi kurban, maka jangan motong rambut. Gitu sunnahnya. Terus wazafrahu, dan jangan motong kukunya. Fi sya'ri dzulhijjah, pada 10 Dzulhijjah. Jadi pada 10 Dzulhijjah gitu, 10 Dzulhijjah jangan tuh di hari ke-10 ya. Jadi misalkan kurban di tanggal 10-nya dia jangan sampai kapan? Sampai yudhoha, hatta yudhoha, sehingga disembelih tuh hewan kurban. Kita serahkan kepada panitia kurban sapi kita, maka di tanggal 10 yaitu pada hari raya Idul Kurban, kita jangan kita potong rambut kita, jangan kita potong kuku kita, karena kita dianggap orang yang tahallul. Nanti orang yang haji, nanti itu luar biasa. Orang nggak mampu haji karena biaya besar, kurban, insya Allah pahalanya sederajat dengan haji. Gitu. Nah kemudian kurban itu wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban itu sunnah muakkadah. Kurban itu adalah kesunahan yang dikuatkan. Malah pada diri Nabi kurban itu wajib. Nabi tiap tahun selama hidupnya berkurban. Kalau bagi umatnya enggak, hanya sunnah saja. Bagi orang yang mampu dia berkurban. Gitu. Nah ini tadi dikatakan bahwa kurban itu hanya 4. 1 adalah onta, sapi atau kerbau, dan kambing. Kalau kambing ya kita satu kambing, 1 orang pengurban. Kemudian kalau sapi itu boleh kita patungan. Malah boleh juga di dalam kita patungan kurban itu niat berbeda-beda. Contoh, sapi 7 orang. Katakan ternyata ada orang yang niat di sapi itu kurban, silakan. Ada orang yang niat di sapi itu ternyata dia itu untuk akikah, silakan. Ada orang yang niat di sapi itu patungan untuk makan, silakan. Enggak jadi masalah. Dikatakan di sini bahwa ishtaraku fi tadahiyati biha, dalam kitab Baijuri. Ishtaraku fi tadahiyati biha wa miswa al-haji wal aqiqah. Jadi bersekutunya, patungannya pada masalah kurban itu adalah dibolehkan, sawaun ittafaqu fi nau'il qurbah amikh talafu fi. Sama saja ketika dia patungan, sama niatnya 1 sapi dengan 7 orang niatnya buat kurban semua, atau ternyata 1 sapi dia niatkan untuk berbeda-beda. Dia patungan 7 orang, saya niat bahwa saya ini patungan 1 buat kurban, saya niat buat akikah. Maka kalau ada pertanyaan, Ustadz saya mau akikah dulu apa kurban dulu, ya terserah gitu. Kalau ngomong afdal ya afdal kurban. Kenapa alasannya? Ya karena kurban mah nggak tiap hari ada, gitu aja. Harinya tertentu gitu. Kan ada ibadah yang harinya tertentu, ada ibadah yang waktunya tertentu.
Ada ibadah yang ternyata tempatnya tertentu. Itu. Ibadah yang harinya tertentu ya seperti kurban. Ibadah yang tempatnya tertentu yaitu seperti haji dan umrah. Gitu. Tempatnya tertentu. Hanya di Mekkah wal Madinah. Gitu, Mekkah umrah. Gitu. Ada ibadah yang ternyata kita waktunya tidak tertentu, mana sedekah. Nah, jadi kita nggak apa-apa. Kalaupun ada orang patungan, saya boleh nggak saya patungan kurban tapi saya pengen patungan tapi saya bukan mau kurban, mau akikoh, nggak jadi masalah. Dalam kitab Baijuri dikatakan, kama idza qasada ba'dum at-tadhiyata wa ba'dum al-hadya wa ba'dum al-haqiqata al-aqiqata. Ada orang yang niat ternyata patungan 7 sapi di hari raya Idul Kurban, niatnya buat kurban. Ada orang satu lagi niatnya buat akikah. Ada orang niatnya buat hadiah. Ada orang niatnya buat makan saja. Nggak jadi masalah. Jadi silakan, kalaupun berbeda-beda niat dalam masalah kurban. Itu jangan suka ada, nggak boleh. Jangan patungan jangan patungan akikah di sini. Karena ini hewan buat kurban. Ini mungkin kurang ngeliat lagi dalam kitab-kitabnya. Jadi nanti silakan dilihat dalam kitab Baijuri. Ini ada Ibrahim Al-Baijuri. Saya punya kitabnya ini di jilid 2. Nanti di halaman 257. Jadi sekali lagi kita boleh bahwa kita patungan 1 sapi 7 orang dengan niat yang berbeda-beda. Mudah-mudahan penjelasan yang sangat sedikit ini ya mudah-mudahan manfaat teman-teman. Sekali lagi bahwasanya kurban itu sangat wajib bagi Rasulullah, wabil khusus Nabi Ibrahim sampai ada kewajiban untuk mengorbankan anaknya Ismail, akan tetapi tidak terjadi, tetapi diganti dengan kambing gibas. Maka kita yang mampu hari ini masih ada waktu, tenggang waktu, mari kita sama-sama niatkan berkurban yang pada dasarnya hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.